Kalian tahu Ohio? Down in Ohio, fucking all these bitches. Drinking swallows, ride swag, swag, no stars. Posted in Cleveland, drive to Columbia. Bitches in my gear, 'cause my swag up the 100. Down in Ya, salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang belakangan ini menjadi meme di berbagai platform media sosial karena banyaknya kejadian aneh dan absurd yang terjadi di sana. Ya, kalau di Indonesia mah disama-samain sama Depok. Tapi kali ini kita nggak bahas meme, namun kita akan membahas salah satu balapan yang unik dan memeable yang lahir di Ohio. Balapannya adalah Soapbox Race. Kalau di bahasa Indonesiain artinya adalah balap kotak sabun. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kalau misal kalian nonton video ini sambil rebahan, simetriskan posisi rebahan kalian, dan bila ada yang sambil makan, ambil posisi yang nyaman bila sudah semua. Dan selamat datang di channel RB Auto Media bersama gue Bangkit di segmen info. Nah, Soapbox Race sendiri memiliki beberapa nama lain, diantaranya adalah Soapbox Derby, Billy Kart Race kalau di Australia, dan Gravity Racer karena balapan ini memerlukan yang namanya gaya gravitasi dan jalanan yang menurun untuk bergerak cepat mengalahkan pesaing-pesaing lainnya. Ya, mobil yang berkompetisi pada Soapbox Derby itu tidak boleh menggunakan mesin bermotor, semuanya harus mengandalkan gravitasi dari jalanan yang menurun. Ya, untuk jalanannya sendiri memiliki kemiringan sudut sebesar 9 derajat. Ya, jadi kalau misal lebih dari itu atau terlalu curam gitu ya, itu juga akan bahaya bagi para pesertanya. Ya, yang ada bukannya balapan soapbox, malah balapan ke akhirat. The Soapbox Derby adalah acara balap mobil remaja yang dimulai di Dayton, Ohio pada tahun 1934 oleh sekelompok bocil-bocil dan remaja-remaja pada saat itu yang membuat mobil balap dari sisa-sisa kayu kotak sabun. Ya, kalau misal kalian penasaran kotak sabunnya itu kayak apa, tuh dulu kayak gini guys. Kurang lebih kayak gitu. Ya, kayak palet-palet. Pada tahun 1935, balapan dipindahkan dari Dayton, Ohio ke Akron, Ohio. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, Soapbox Derby di Akron, Ohio menarik hingga 70.000 penonton. Perlombaan saat itu mencakup anak laki-laki dan perempuan dan menarik lebih dari 500 peserta dari 43 negara bagian dan dari 3 negara berbeda. Wah, itu angka yang cukup banyak menurut gue. Untuk sekedar lomba yang lucu-lucuan gitu, lomba untuk bocil-bocil dan remaja-remaja pada saat itu. Wow. Mungkin ya karena zaman dulu tuh nggak ada app kali ya. Jadi mereka ikutnya lomba-lomba yang di real life gitu kan. Ya, mungkin itu salah satu faktor. Final kejuaraan dunia diadakan setiap bulan Juli di Derby Downs, Ohio. Mobil yang bersaing dalam acara ini sama sekali tidak menggunakan mesin bermotor. Semuanya mengandalkan sepenuhnya pada gravitasi untuk bergerak. Ya, jadi itu adalah salah satu aturannya, tidak boleh menggunakan mesin bermotor. Selain di Akron, Ohio, derby kotak sabun juga diadakan di Scottsbluff di Monumen Nasional Scottsbluff pada tahun 1939. Kecuali selama Perang Dunia Kedua. Ya, karena nggak mungkin kan kalau misal semua negara lagi pada siaga tentang Perang Dunia gitu kan. Nah, kalian asik-asikan gitu balapan Soapbox Derby di puncak gitu, di jalanan yang menurun. Emang lagi pada balapan tiba-tiba ada bom jatuh. Wih. Untuk derby tahun 1939, area parkir dipenuhi mobil dari sekitar 10.000 orang tua, kerabat, dan teman dari para peserta. Jalan puncak dilindungi dengan pagar salju dan tali. Ya, kalau kalian nggak tahu pagar salju tuh yang kayak gini nih. Nah, dia biasanya segini-segini guys. Untuk membatasi penonton dari sirkuit yang akan dilalui mobil-mobil Soapbox. Pemenang pertama Soapbox Race di Monumen Nasional Scottsbluff adalah Jack Looper dari Minatare, Nebraska. Pada saat itu juga sudah ada yang namanya aturan dan spesifikasi mobil untuk mengikuti acara Soapbox Derby. Di antaranya adalah pengemudi harus membuat mobilnya sendiri, tetapi dapat memperoleh nasihat dari orang dewasa dalam pembuatannya. Ya, emang untuk anak 11-12 tahun memang kayaknya cukup sulit ya untuk membuat mobil balap sendiri yang bisa dinaikin lagi. Ntar kalau misal salah-salah gitu kan, mereka buatnya dengan asal-asal gitu tanpa perhitungan yang matang,
Bukannya jadi balapan malah jadi tragedi. Mobil yang bersaing dalam acara ini tidak boleh sama sekali yang menggunakan mesin bermotor. Semuanya mengandalkan pada gravitasi untuk bergerak. Mobil itu dibangun dengan papan pinus 2 inci untuk alasnya, sisi kayu lapis, dan lembaran aluminium di bagian atas. Ya, biasanya untuk bagian bodinya itu dia menggunakan aluminium biar gampang dibentuk-bentuk. Mobil harus berada 3 inci di atas tanah dengan pengemudi di dalam mobil dan memiliki panjang maksimal 60 inci. Berat gabungan mobil dan pengemudi tidak boleh melebihi 250 pound. Batas yang dapat digunakan untuk membuat mobil adalah $10. Ya, mungkin pada saat itu $10 tuh udah gede banget gitu loh cuy. Dan yang terakhir harus punya rem. Ya, karena kalau nggak pakai rem nggak kalah sangar sama grup B kemarin dong berarti. Nah, untuk bentuk mobilnya tidak ada batasannya. Namun pada saat itu, mobil yang berkompetisi di Softbox Derby kebanyakan bermodelkan mobil Formula One Grand Prix tahun 30-40-an. Tidak seperti Red Bull Softbox yang sekarang ini, yang bentuk mobilnya itu udah macem-macem. Nah, itu akan kita bahas di menit-menit selanjutnya. Makanya, tonton video ini sampai habis. Mobil Softbox Derby menjalani pemeriksaan pendahuluan seleksi kelayakan untuk memungkinkan pembalap melakukan perubahan jika perlu sebelum pemeriksaan tahap akhir. Setelah uji coba dan semuanya sudah layak untuk mengikuti kompetisi, selanjutnya adalah pembukaan kompetisi untuk para pengunjung bisa nonton juga. Jadi 1 hari sebelumnya itu untuk dikhususkan hari dimana mobil-mobil itu pada dites sebelum nanti penonton pada nonton. Anak laki-laki berusia 11-15 tahun pada hari perlombaan berhak untuk berpartisipasi. Pemenang memenangkan trofi dan biaya perjalanan ke Akron, Ohio, di mana dia mewakili Scottsbluff di final kejuaraan besar Akron, Ohio. Ya, jadi pemenang yang dari Scottsbluff ini, dia akan diadu lagi di turnamen besarnya di Akron, Ohio. Ini memberinya kesempatan bersaing untuk mendapatkan beasiswa 4 tahun di universitas pilihannya. Wah, sungguh mulia sekali ya acara ini gitu kan. Memberikan beasiswa kepada para pemenangnya. Ya, positif sih. Tapi gue jadi keinget dulu ada tuh di mana orang ditawarin beasiswa sama pemerintah, itu malah ditolak cuy. Softbox Derby terakhir yang diadakan secara rutin di Monumen Nasional Scottsbluff pada tahun 1951. Pada saat itu dihadiri hanya sekitar 850 orang. Kurangnya minat dan terlalu sedikit peserta adalah salah satu alasan utama untuk menghentikan acara Softbox Derby di Monumen Nasional Scottsbluff. Tapi jangan sedih dulu, sponsor kesayangan kita, sponsor yang kebanyakan olahraganya itu ekstrim-ekstrim. Siapa lagi kalau bukan Banteng Merah? Maksudnya Red Bull ya, ya itu Red Bull ya, bukan yang lain. Siapa sangka mereka yang suka mensponsori olahraga-olahraga ekstrim itu melirik balapan yang cukup receh ini. Perlombaan Red Bull Softbox Race adalah perlombaan softbox yang diselenggarakan setidaknya setahun sekali oleh Red Bull. Selama perlombaan, pilot amatir menantang satu sama lain dengan menghadirkan kendaraan tanpa mesin bermotor buatan mereka. Selain itu ada poin tambahan seperti dinilai dari estetika, kecepatan, dan gaya bermanuver mereka. Dan seperti yang dilansir dari Wikipedia, orisinalitas dan bagaimana mereka memainkan peran yang mereka gunakan salah satu nilai paling besar dalam kompetisi. Jadi di balapan Red Bull Softbox ini, kecepatan bukanlah hal utama ya. Jadi terkadang sebelum mulai lombanya gitu ya, mereka itu bisa tuh joget-joget atau nyanyi yel-yel dari tema yang mereka ambil. Bisa dari anime atau mungkin cerita-cerita rakyat atau kultur-kultur pop gitu ya kan. Dan salah satu tema yang pernah gue tonton juga yaitu ada orang yang ngambil temanya itu Jurassic Park gitu ya. Mereka bisa juga tuh seakan-akan keluar dari kandang gitu ya kan. Dan mobil-mobil kotak sabun seringkali terinspirasi oleh cerita rakyat, budaya pop, olahraga motor, atau tema kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penting termasuk kart berbasis Pokemon, Pop Mobile, AE8 Takumi Inisial D, atau Mr. Bean Mini.
Balapan pertama yang diadakan sekaligus acara peresmiannya diadakan di Brussels, Belgia pada tanggal 30 April tahun 2000. Balapan telah diadakan di seluruh dunia, mencakup setiap benua setidaknya satu kali, tidak termasuk Antartika. Ya, karena ente kalau balapan di Antartika gitu kan, bukannya balapan softbox gitu, malah ente jadi icebox. Karena emang nggak mungkin juga gitu ya kalau lu balapan di Antartika. Yang pertama, akomodasi udah pasti mahal. Yang kedua, yang nonton siapa, Pak? Iya, ada sih yang nonton. Yang nonton tuh suku Eskimo, terus beruang kutub, sama penguin. Lawannya tuh sama skipper, Rico, Private, sama Kowalski. Nah, dan gue jadi keinget ya salah satu episode SpongeBob yang balapan di Antartika tuh yang ada monster mirip Squidward gitu yang suka permen jelly yang dikasih sama Patrick Star. Nah itu ya, ini kenapa malah jadi bahas kartun. Oke lanjut. Pertama kali diadakan pada tahun 2000, lebih dari 100 balapan telah diadakan di berbagai negara di seluruh dunia sejak saat itu. Lah kok udah ratusan balapan? Katanya dari tahun 2000 dan acara balapannya 1 tahun sekali. Berarti kan baru 23 acara balapan sampai sekarang. Ya, tidak seperti itu ya Ferguson. Nah, itu uniknya Mas Bro. Jadi bukan 1 tahun 1 kali dan di 1 negara. Jadi di Red Bull Softbox Race ini memang 1 tahun 1 kali. Tapi 1 tahun sekali di beberapa negara, gak cuma 1 negara aja. Kadang 1 tahun bisa digelar di 2 negara atau lebih. Contoh, kita ambil pada tahun 2017. Di sepanjang 2017 itu digelar di 11 negara dan benua berbeda, diantaranya Eropa, Amerika, dan Asia. Jadi, rincian pada tahun 2017 itu seperti ini. Pada tanggal 19 Agustus 2017 diadakan di Finlandia. Dan pada tanggal 20 Agustus 2017 diadakan di Denmark dan Amerika Serikat. Tanggal 10 September tahun 2017 digelar di Belgia dan Swiss. Tanggal 24 September 2017 di Kazakhstan. Tanggal 1 Oktober 2017 digelar di Prancis dan Taiwan. Dan pada tanggal 23 Oktober 2017 digelar di Jepang. Konsepnya sama seperti balapan MotoGP atau yang lainnya. Cuma yang ini bisa diselenggarakan serentak pada tanggal yang sama dan di tahun yang sama di beberapa benua yang berbeda-beda. Ya mungkin ini tergantung libur atau hari-hari besar di masing-masing negara kali ya. Untuk mobilnya sendiri, zaman sekarang mobil softbox sudah bukan seperti dulu yang benar-benar menggunakan bahan dari kotak sabun kayu atau kotak apel kayu dan roda dari sepatu roda maupun troli. Seiring perkembangan zaman, bahan-bahan yang digunakan bisa seperti aluminium, fiber, dan yang paling canggih menggunakan CFRP atau campuran polimer dan serat karbon. Dan untuk bannya sudah bisa menggunakan ban-ban sepeda dan lain-lain sesuai kebutuhan dan temanya masing-masing. Untuk aturannya sendiri sudah banyak perkembangan dari acara-acara yang zaman dulu ya. Di antaranya adalah kendaraan harus memiliki kemampuan kemudi dan pengereman. Tim dinilai berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lintasan, serta kreativitas desain mereka dan penampilan pertunjukan di awal lomba. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau misal kalian cosplaynya cosplay Naruto, kalian bisa tuh gaya-gaya apa kayak gitu. Kalau bisa mah bunsin sekalian. Yang berarti, tim dengan waktu tercepat pun belum tentu bisa menang. Jadi, faktor terbesar adalah di cosplay atau di pengambilan tema yang terbaik, yang unik. And for your info, pada tahun 2008, sebuah tim dari Queen University Belfast mencetak rekor kecepatan dunia untuk pembalap kotak sabun di Stormont, Irlandia Utara dengan kecepatan 72 km per jam. Karena rata-rata mobil softbox itu melaju di 50 km per jam. Pada 16 Mei 2015, pembalap Belanda Max Verstappen, pilot Formula 1 untuk tim balap Red Bull, membuka balapan di Valkenburg, Belanda, mengendarai kotak sabun yang menyerupai mobil balap STR-10 miliknya. Lalu juara dunia F1 3 kali, Sebastian Vettel juga pernah ikutan balap softbox dan uniknya, dia dan mobil softbox yang menggunakan riasan ala Mario Bros. Ini beda nih, bagus nih. Di balik canda tawa dan kemeriahan softbox race dari zaman dulu, tetap saja kalau kita lihat perlombaan ini itu cukup ekstrim guys. Maka dari itu ada beberapa tragedi yang pernah terjadi gara-gara balap kotak sabun ini. Seperti selama acara tahun baru di acara Amal Sutton Valence dekat Maidstone,
Francis O'Sullivan alias Stitch mengendarai kart bertemakan pesawat Spitfire buatannya sendiri. Pria berusia 52 tahun itu adalah salah satu dari 3 orang kru yang mengenakan jaket terbang. Dengan masing-masing tim harus menyelesaikan 2 putaran jalan memutar di desa. Namun naas, Francis O'Sullivan mengalami kecelakaan dan kepalanya mengalami cedera yang parah. Dan pada saat tiba di rumah sakit, Francis tidak dapat diselamatkan. Ya, kalau kalian lihat di foto ini, dia kan kayak nggak pakai helm gitu ya, makanya kayak ya sangat disayangkan gitu. Safety-nya itu nggak diperhatikan. Lalu untuk Red Bull Softbox Race, Red Bull juga mengkonfirmasi untuk soal crash memang sering terjadi, namun tidak sampai menewaskan. Karena di acara mereka safety sangat diperhatikan, namun yang masuk ambulan ya cukup banyak. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian tertarik juga untuk mengikuti Softbox Race ini? Dan misal kalian ikut Softbox Race juga, kalian mau ngambil tema apa nih? Tulis komentar di bawah. Dan mungkin segitu aja untuk info kali ini. Dan bila ada informasi yang kelewat, kalian bisa tambahkan juga di kolom komentar. Dan mau bahas apa lagi nih selanjutnya, bisa komen juga di bawah. Dan sekian untuk info hari ini. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. See you on the next video. Go Bangkit. Bye-bye.